Umi membawa di mana kemarin itu yang sama Devi dibawa pulang ya Devi ya. Tempat pemujaan, bukan tempat ya, ini sarana dibuat pemujaan, memuja Ya'juj dan Ma'juj di kuburan ya. Apa sih tujuannya kita bawa ke sini dan kenapa kita bawa ke makam? Karena tempat ritual ini yang kemarin dijadikan alat untuk ritual itu dia sukanya ritual di makam Devi. Kita bawa ke makam dan tujuan Umi akan Umi bakar gitu biar nggak lagi ada kekuatan untuk dijadikan sarana memuja Ya'juj dan Ma'juj. Sebentar, Kenapa? kayak ada orang itu. Ada di belakang saya, membisiki saya di sini. Di tempatnya. Terus ngapain kamu ke sini? Kembalikan itu barang Sarah. Kamu di situ aja, biar Umi yang bakar. Kalau ini saya minta baik-baik. Saya minta baik-baik. Udah, nggak ada gunanya. Makanan saya. Nggak ada gunanya. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan pecinta-pecinta Umi Liva Official dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini berjumpa kembali sahabat. Umi membawa di mana kemarin itu yang sama Devi dibawa pulang ya Devi ya. Yang dibuat untuk tempat pemujaan, bukan tempat ya, ini sarana dibuat pemujaan, memuja Ya'juj dan Ma'juj. Kita bawa pulang. Setelah kemarin kita bawa pulang, ternyata kekuatannya luar biasa sekali. Daripada mengganggu di pondok juga, mengganggu santri juga, maka mau nggak mau saya bawa ke sini di makom, di kuburan ya. Apa sih tujuannya kita bawa ke sini dan kenapa kita bawa ke makam? Karena tempat ritual ini yang kemarin dijadikan alat untuk ritual itu dia sukanya ritual di makam Devi. Jadi mau nggak mau kita bawa ke makam dan tujuan Umi akan Umi bakar gitu biar nggak lagi ada kekuatan untuk dijadikan sarana memuja Ya'juj dan Ma'juj. Devi berani membakar. Nggak tahu setelah nanti kita bakar apa yang akan terjadi. Semoga aja nggak ada ledakan, nggak ada apa ya. Umi harapkan seperti itu. Kita bakar biasa untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan pasti. Tapi sebelum kita bakar ini, ayo kita berdoa kepada Allah seperti halnya biasanya agar terhindarlah dari sesuatu yang tidak ada mengganggu kita semua. Gitu, sahabat. Ayo kita mulai, kita berdoa minta kepada Allah agar dikuatkan terus kita perjalanan kita memberantas kemusyrikan ya, membantas orang-orang yang sekiranya membuat zalim, menyusahkan orang lain, menyusahkan saudara-saudara kita dengan menganut ilmu hitam yang intinya dibuat mencelakai orang lain,
ya, melihat orang lain bahagia dia tidak terima, melihat orang lain kelihatan tetangganya kaya sedikit dia tidak terima, melihat orang lain itu kelihatannya rumah tangganya harmonis dia tidak terima, atau hal-hal yang membuat dia sedikit sakit hati sehingga dia larinya ke iblis, ke setan, ke jin, minta pertolongan ke jin. Akhirnya ya bersekutulah dengan jin yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu doakan kami, doakan saya dan Devi dan juga yang lain itu terus istiqomah untuk memberantas kemusyrikan, agar orang-orang semua bisa sedikit banyak mendapatkan hidayah dari Allah, kembali ke jalannya, mana yang harus kita ikuti, jalan mana yang harus kita tempuh. Ya, kemungkinan karena mereka juga kurangnya iman sehingga ada masalah sedikit larinya ke hal-hal yang musyrik. Maka ini adalah harus kita perhatikan sesama saudara kita, mau nggak mau kita harus andil juga gitu sahabat. Baik, kita mulai, kita berdoa kepada Allah. Bismillah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hitami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hitami wa qina ma qad sa'alna min atayakal jisami qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa tiyari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa tiyari fadu'ai wa tikhali syahidul li wa tikhari. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hitami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ya sahabat, jadi kita mulai pembakaran, dimana kita cari tempat yang harus kita bakar, atau setidaknya kita jangan mengganggu makam, Devi ya, jangan mengganggu makam agar kita nyaman. Bawa korek nggak? Tadi bawa korek nggak? Kameramen bawa korek. Sini aja. Ya. Ayo Devi, kita bakar aja ya, biar enggak. Ya, hati-hati jangan ngelangkai kuburan. Sebentar nih. Sebentar. Kenapa? Kayak ada orang itu. Kayak gerak-gerak gitu. Ada orang malam-malam, mana ada orang ke kuburan? Mana sih Mbak? Oh, siapa itu? Siapa itu? Coba dilihat. Sebelum Siapa? Siapa? Coba mendekat Devi, siapa? apa kalian? Astagfirullah. Sebelum Siapa?
Umi, ini orang yang kemarin, Umi. Orang yang kemarin? Kembalikan. Orang yang kemarin ngapain? Saya. Kembalikan barang saya, Mbak. Maaf, Saya kan nggak mengganggu kalian. Kembalikan. Ngapain kamu ke sini? Salah jalannya. Oh, Oh, ini ibu yang kemarin punya benda ini. Oh, kamu tahu kalau saya di sini? tahu. Ada di belakang saya, membisiki saya di sini Oh, tempatnya. terus ngapain kamu ke sini? Kembalikan itu barang saya. Kalau udah di tangan saya nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali. Udah dibakar aja. Bakar ya. Udah kelamaan kan. Udah Depi, kamu di situ aja. Biar Umi yang bakar. Kalau ini bisa Saya minta baik-baik. Saya minta baik-baik. Udah, nggak ada Itu gunanya. makanan saya. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Itu makanan saya. Kamu melawan? Mau saya hantam lagi kamu? Udah. Saya tidak panas. Ya, dia kekuatannya di sini. Maka mau nggak mau kita harus bakar. Hentikan. Percuma kamu meraung-raung juga. Ini harus dimusnahkan. Hentikan. Dia tahu aja kita mau bawa kemanapun kita tahu. Ya ampun kamu. Ampun, hentikan. Oh, hentikan. Ampun. Sekarang kamu sudah tidak ada kekuatan lagi, ha? Ya, ampun manusia. Ampun. Orang seperti kamu tidak layak untuk dikasih belas kasihan. Karena kamu sendiri juga seperti itu. Maka harus dimusnahkan ini. Kalau tidak kamu akan terus dikuasai kekuatan gaib. Itu kan ada isinya kok tiba-tiba kayak lenyap gitu. Iya Yan, kayak gini. Kalau misalnya barang-barang yang negatif itu dibakar itu bisa hilang, Bisa. musnah gitu ya. Bisa. Oh, berarti dengan cara dibakar ini. Harus satu harus dibakar, kedua kita musnahkan, kita buang ke laut. Bisa dibuang ke laut, bisa ya, karena berhubung jauh dari laut maka kita bakar, kita musnahkan gitu. Biasanya ini ada reaksi yang bisa meledak gitu, tapi alhamdulillah ini nggak sampai meledak. Coba ibu, ini lemas, nggak ada kekuatan. Udah, ayo dudukan Depi, dudukan, awas jangan dilangkain ya makamnya. Udah meleleh ini kayak gitu tuh Ian. Coba pleng coba kayak ada ulat-ulat gitu, lihat enggak? Hasilnya endingnya kayak gitu. Nah, tidak langsung mengerikan. Lemas nih kayaknya. Ya, duduk. Udah Bu, kamu udah nggak ada kekuatan apa-apa lagi. Ya, nggak ada kekuatan apa-apa lagi. Apa yang bisa kamu andalkan lagi sekarang? Ya, sudah nggak ada kekuatan hanya milik Allah Bu. Ibu waktunya untuk bertobat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, pulang ke rumah. Ampun. Seharusnya hari ini ibu tidak harus datang ke sini. Percuma juga ibu akan merasakan kesakitan kalau ibu mau datang ke sini juga. Ya? Tapi kasihan juga ngeliatnya. Ya kayak gini dampaknya, Depi. Orang yang mau berbuat musyrik, melakukan kejahatan melalui pelantaran jin, setan, kayak gini. Pada endingnya, andai kata pun mau bertobat, ini butuh waktu. Makanya jangan coba-coba. Yang masih belum pernah melakukan ritual-ritual kayak gini, jangan pernah mencoba-coba. Jangan ikut-ikutan. Andai kata ada orang yang mengajak, hati-hati betul. Karena dampaknya bukan cuma pada diri dia sendiri, juga akan memakan korban. Akan membawa tumbal dari pihak keluarganya, anaknya, suaminya, apapun akan ditumbalkan. Gitu. Berat banget. Berat. Yang awalnya dijanjikan kenikmatan, yang awalnya dijanjikan dengan kekayaan, yang awalnya dijanjikan dengan kebahagiaan, itu semua nggak ada artinya. Bohong. Semata-mata di dunia ini. Mana ada dengan berjanjian dengan makhluk halus yang tidak ada imbalannya. Artinya gitu. Dia memberi, ya dia harus mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar. Yang paling besar apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Ya Bu.
Jadi ibu sekarang pulang ya. Lagian ini udah malam-malam di makam. Ibu seorang perempuan yang biasa ritual di makam. Udahlah Bu, apa sih yang ibu cari? Apakah dengan seperti ini ibu bahagia? Kebahagiaan bukan di sini letaknya Bu. Kebahagiaan bukan dengan cara ritual-ritual kayak gini. Kebahagiaan batin itu adalah apabila hati ibu itu tenang, bahagia, di situ akan menemukan. Harta yang berlimpah itu semu Bu, itu cuma sementara. Seberapa lama kalau mau diambil lagi? Hidup kita tidak bisa tergantung sama harta. Harta keluarga itu cuma titipan, anak, suami, semuanya hanya titipan. Mengabdikan diri kepada Allah, bukan kepada makhluk selain Allah. Ibu sekarang pulang ya. Ayo dibantu berdiri Depi, biar ibunya pulang. Kamu bisa datang ke sini sendiri, maka ibu harus pulang sendiri. Kasihan suaminya, kasihan anaknya. Anterin sampai pinggir jalan aja, Depi ya. Dia bisa, karena dia bisa datang ke sini, maka dia bisa pulang. Pasti bisa nanti. Ayo kita jalan ke sana, kita antar. Coba nanti Umi pantau dari kejauhan, bisa nggak dia pulang sendiri? Karena dari sini situasinya jauh sahabat. Ini bukan makam yang kemarin di mana tempat dia ritual, tapi ini di tempat makamnya orang Islam. Karena Umi harus membakarnya di makam kuburan orang Islam, bukan di kuburan orang yang non Muslim. Ayo bawa, bantu bawa jalan. Ibu jangan melakukan ritual-ritual lagi, jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang yang mengajak ibu ke kesesatan ya. Ibu harus punya prinsip sendiri, jalan ibu mau dibawa kemana, arah perjalanan ibu mau dibawa kemana ya. Hidup cuma sekali Bu, hidup cuma sekali. Jalan ibu mau dibawa kemana, ibu sendiri yang bisa menentukan, orang lain hanya bisa menasehati. Mampu nggak ibu untuk jalan? Hati-hati Bu, ini badannya lemas sekali Depi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ayo bangun. Gak apa-apa Bu. Bisa enggak? Astagfirullahaladzim. Dampaknya ya, berbuatan kemusikan di dunia aja udah merepotkan. Badannya lemas Depi. Suruh istirahat dulu apa gimana? Masih kuat enggak untuk jalan? Rumah ibu masih jauh. Saya usahakan. Kita untuk masuk ke jalan raya masih jauh. Bisa pulang sendiri. Bisa. Kalau nggak bisa jangan memaksakan, ya. Saya antar sampai ke rumahnya ya. Nggak boleh memaksakan kalau memang nggak kuat. Biar kami antar. Ini kalau nggak mau kayak gini ya kita antar ke jalan raya aja. Ini masih jauh loh Depi perjalanannya untuk menuju jalan raya. Jatuh terus. Makanya badannya lemas, udah nggak ada tenaga. Ayo pelan-pelan aja, dibantu. Sabar, kayak gini ya, jangan sampai kita hidup itu merepotkan orang lain. Udah badannya gede. Gak apa-apa. Kuat gak Bu? Istirahat dulu aja ya. Istirahat dulu ya. Mau. Sampai segini. Kasihan. Nah, istirahat dulu aja ya. Atau gimana? Atau gini aja Depi, kamu bawa tunggu di sana ya. Nanti sampai menuju ke mobil. Atau kalau enggak dia memang mau kita antar ke rumahnya pakai mobil. Kalau enggak ya paling enggak istirahat dulu ya. Diistirahatkan di mobil dulu kamu antar ya. Biar hati-hati. Itu sahabat ya. Insyaallah. Kalau memang ini banyak hikmah dari ibu ini, apa yang udah diperbuatnya, maka ambillah sahabatku. Apabila memang tidak ada manfaatkan, jauhi, tinggalkan ya, jangan diikuti. Insyaallah semoga apa yang Umi tayangkan saat ini bisa menjadikan manfaat buat sahabat-sahabatku semua. Bahwasanya jangan pernah mencoba-coba untuk menganut ilmu hitam, jangan pernah coba-coba untuk mengikuti sesuatu yang dilarang oleh agama. Sesusah apapun kita, segalau apapun kita, kekurangan apapun kita, maka kita larinya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada makhluk selain Allah. Karena apa? Makhluk selain Allah, khususnya jin ya, itu akan menyesatkan, banyak menyesatkan, banyak janji palsu, di mana itu setelah di awal diberikan kebahagiaan itu paling bertahan cuma sebentar. Di mana ada makhluk jin
perjanjian dengan makhluk jin, habis gitu dia memberikan sesuatu, tidak minta tumbal, tidak minta imbalan, itu nggak ada ceritanya. Pasti ujung-ujungnya pada diri kita sendiri, ya, yang akan kita korbankan kalau bukan anak, keluarga, suami, bahkan orang yang mencari pesugihan itu bapaknya sendiri, ibu kandungnya sendiri berani ditumbalkan hanya demi mengejar duniawi. Insya Allah, apabila dunia kita kejar, akhirat akan menjauh. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, dunia akan mengikuti. Maka dari itu, jauhi kemusyrikan, jauhi larangan-larangan Allah. Apapun itu bentuknya, kita belajar untuk terus menjadi orang yang lebih baik lagi. Hari ini tidak bisa, besok kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan kafah. Seperti halnya kita dilahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan suci bersih, kita kembali kepada Allah pun dalam keadaan bersih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila bermanfaat buat sahabat-sahabatku, ambil hikmah di balik ke semua ini. Tapi apabila memang menurut sahabatku tidak ada manfaatnya, buang jauh-jauh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.